Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan kelima. Ya, kita akan membahas tentang sistem distribusi tegangan menengah. Sebelumnya kita telah membahas distribusi tegangan rendah, ya, dan dilanjutkan dengan tegangan menengah. Baik, sistem distribusi tegangan menengah ini, ya, seperti yang terlihat pada slide PowerPoint ataupun juga pada Word, ya. Pengertiannya adalah sistem ini didefinisikan sebagai bagian dari sistem tenaga listrik yang menghubungkan gardu induk atau pusat pembangkit listrik dengan konsumen, ya. Sedangkan jaringan distribusi adalah sarana dari sistem distribusi tegangan listrik di dalam menyalurkan energi ke konsumen. Nah, ini dia. Ya, jaringan tegangan menengah atau sering disebut juga dengan jaringan primer distribusi adalah suatu bagian daripada sistem tenaga listrik antara gardu induk dan gardu distribusi. Dalam penyaluran tenaga listrik pada jaringan distribusi primer menggunakan 3 sistem saluran, diantaranya saluran kawat udara, saluran kabel atau area kabel, dan sistem kabel tanah. Ini dia jaringan tegangan menengah yang digunakan oleh PLN, ya, yang di kita itu 12 kV dan 20 kV. Ini menengah, ya. Berarti 12.000 volt dan 20.000 volt, ya. Adapun konstruksinya adalah, ya, bagi berikut. Saluran udara tegangan menengah atau SUTM, saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Nah, apa bedanya ini? Ada SU, SK, ya. SKTM apa? Bukan surat keterangan tidak mampu, ya. Tapi saluran kabel. Maksudnya di sini kalau saluran udara itu kabelnya itu tanpa isolasi, ya, yang sering kita lihat di jalan-jalan. Nah, ini SUTM. Nah, ini dia. Nah, ini SUTM nih, ya, yang kita sering lihat di jalan. Nah, ini SUTM, dia saluran udara nih. Ini perak, ya, kawat perak ininya, ya. Nah, ini yang kita lihat tegangan menengah, ya. Kalau yang SKTM dia menggunakan kabel, ya. Nah, ini kabelnya ada, ntar kita lihat. Kabel yang digunakan untuk jaringan tegangan menengah itu antara lain ada PVC atau polivinil klorida. Ini untuk tegangan rendah dan menengah, ya, sampai 12 kV. Kabel PE dan juga XLPE. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk kabel tanah, ini XLPE nih, ya. Ntar kita lihat ada contohnya. Nah, ini dia. Ini kabel XLPE ini untuk saluran kabel bawah tanah. Nah, sekarang banyak di perumahan-perumahan elit ataupun kawasan-kawasan perkotaan mulai, ya, ditanami kabel-kabel bawah tanah, ya, kabel-kabel tanah. Ini menggunakan ini, ya, kabel metal disingkat disebutnya, ya, hitam dia biasanya. Nah, ini, ya, ada yang 1 dan ada yang 3 nih, ya. Ini kabel-kabel tanah ini XLPE. Nah, ini yang ditanam nih. Ini trafo. Nah, ini ditanam ke bawah tanah. Nah, yang perlu diperhatikan di tegangan menengah itu, ya, kita tahu. Nah, ini, ya, yang sering kita lihat, ya, ini tiangnya. Nah, ini kabelnya ada 3. Nah, peralatan konstruksi saluran udara tegangan menengah atau SUTM, ya, 1 tiang listriknya ada, 2 ini lengan tiangnya atau cross arm, dan kemudian 3 ini isolatornya, ya. Nah, ini isolatornya nih, ya. Kita tahu ini isolator bahan keramik, ya. Kalau orang nyebutnya dulu, udah ini mangkoknya, ya, itu ini mangkoknya itu isolator, ya. Itulah tegangan menengah. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kalian sendiri bisa baca, ya, keuntungan penggunaan SUTM, ya, dan kerugiannya. Ya, baik. Kita lewat dulu, ya. Ini juga sama keuntungan dan kekurangan pemakaian SK. Ini SKTM, ya, saluran kabel, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, tidak mudah terkena gangguan, keselamatan jiwa terjamin, tidak terpengaruh cuaca. Ya, ada juga kerugiannya, mahal dia, ya. Gangguan sulit terdeteksi karena terkubur di tanah. Apalagi kalau udah di tanah, di aspal, udah susah itu, ya.
Makanya diusahakan kalau kabel tanah itu betul-betul sekali pasang itu rapi sekali sehingga untuk seumur hidup aman begitu ya. Kalau yang tadi SUTM tadi yang ini ya ini banyak sekali terjadi masalah ya, terkena pohon, dahannya ke sini putus. Ini berbahaya, ini banyak sekali terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa di sini ya. Ini kalau misalkan kita bertatap muka online banyak sekali Bapak video-video ini mengenai SKTM ini ya ataupun pengalaman ya. Pengalaman Bapak juga ya karena kalau SKTM sih mungkin sedikit pengalamannya, tapi kalau tegangan rendah banyak Bapak pengalaman. Mungkin kita bisa cerita ya. Apalagi di kelas ini mungkin ada karyawan PLN. Nah, kita bisa berbagi cerita di situ ya. Sayang ya kondisinya memang pandemi jadi ya terbatas sekali ya. Ya ini SUTM. Nah, Bapak akan menjelaskan yang ini nih. Nah, ini dia. Ini ya SUTM ini kunci di sini ya, SKTM atau tegangan menengah lah. Nah, ini lihat di sini ada saluran fase di sini ya. Fase ya, kemudian masuk ke sini. Nah, ini ke sini ya, isolator lalu ke trafo. Nah, di trafo ini dari tegangan menengah ya. Misalkan diturunkan bisa. Nah, di sini ada PH BTR ya, perlengkapan hubung bagi tegangan rendah. Di sini biasanya diturunkan ya. Nah, ini unit trafo, ini tempat pemeliharaan SUTR. Nah, ini yang disalurkan ke rumah ini ya. Saluran udara tegangan rendah. Ini yang di sini ya. SUTR ya, ini sistem ya SUTR. Nah, ini pentanahannya ada ya, groundingnya ada. Nah, kadang pada sistem SUTR ya, tegangan rendah itu kadang pemasangan grounding ya itu banyak yang diakal-akalin begitulah ya. Nah, itu kadang udah aja masukin sembarangan padahal itu berbahaya ya. Kalau misalkan tersambar petir maka di grounding di sini ini terdapat arus ya, kuat sekali, ini orang kesetrum, banyak yang meninggal ya. Ataupun kalau misalkan banjir. Nah, diharapkan kalau banjir itu dengan radius berapa meter itu jangan mendekati tiang-tiang listrik ataupun gardu seperti ini ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Baik, itu saja ya, materi sudah ada semuanya ya, PowerPoint baik sama Word ya. Sangat banyak sebetulnya materi ini ya. Ini hanya poin-poinnya saja ya dan sangat singkat sekali. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.